Eksplorasi sumber daya alam di satu sisi dilakukan untuk keberlangsungan hidup manusia. Pihak yang telah mencemari itu dapat dikenakan sanksi. Tetapi di sisi lain juga menghadirkan ancaman bagi manusia itu sendiri. Lahan kontaminan itu kita harapkan tidak ada. Si pencemar itu harus melakukan sesuatu, harus memperbaiki lingkungan. Di tengah dilema inilah kita harus berpaling pada satu hal, yakni kesadaran. Cermin bahwa pemahaman dan kepedulian tentang pengelolaan lingkungan hidup masih rendah dapat dilihat dari kasus-kasus pembuangan atau penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 tanpa pengolahan terlebih dahulu. Akibatnya, terjadilah kontaminasi lahan, bahaya mengancam alam dan manusia. Sekarang jangan hanya berpikir peningkatan kesadaran, tapi yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana action, peran serta ataupun partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Ini yang paling penting kita tingkatkan. Di lapangan, kontaminasi limbah B3 terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, kecelakaan dalam proses produksi dan pengangkutan atau kelalaian operator yang belum bekerja sesuai standar operasional prosedur. Dalam skala tertentu, kontaminasi mungkin merusak lingkungan, mematikan potensi dan produktivitas air, tanah maupun udara. Tapi dalam skala besar, ia bisa menjadi bencana tidak hanya bagi alam sekitar, tapi terutama manusia itu sendiri. Kita cari sampai ketemu siapa pencemarnya. Tidak boleh menyerah dulu. Tetapi ada titik-titik tertentu ataupun lokasi ke situ memang benar-benar tidak tahu siapa pencemarnya. Ketika kontaminasi limbah B3 terjadi, penanganannya menjadi kewajiban penanggung jawab usaha atau kegiatan usaha. Tapi saat penanggung jawab tidak diketahui, hal itu menjadi kewajiban pemerintah. Sejak limbah itu diproduksikan, kita punya standar. Umpamanya limbah diproduksikan, dia punya prosedur tata cara teknis untuk tata cara penyimpanannya. Kalau dia diangkut, punya prosedur tata cara pengangkutannya. Kalau dia diolah, punya prosedur tata cara pengolahannya. Namun dalam prakteknya, ada yang kejadian yang tidak sengaja terjadi tumpah. Kita juga memahami itu. Tapi ada yang sengaja ditumpahkan ataupun open dumping. Kalau sengaja di open dumping, ini kita tentu lari ke ranah-ranah penegakan hukum, bukan ranah pembinaan. Tapi kalau tidak sengaja ditumpahkan atau tertumpah, ini masih bisa ranah pemulihan secepatnya. Ini pemulihan, ranah pemulihan. Ini yang sedang kita dorong. Tragedi lingkungan terjadi di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu 31 Maret 2018. Terdapat sebaran minyak di wilayah pesisir barat dan selatan kota Balikpapan yang diperkirakan terjadi mulai pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah saat air pasang. Tumpahan minyak ini diakibatkan putusnya pipa penyalur minyak bumi dari Terminal Lawe-Lawe menuju kilang PT Pertamina Persero Refinery Unit RU5 Balikpapan. PT Pertamina menginformasikan jumlah minyak bumi yang tumpah kurang lebih 44.000 barel. Jumlah tanah terkontaminasi akibat pencemaran dari tumpahan minyak itu adalah 400.000 ton dan luasannya adalah meliputi 7.000 hektar. Wilayah yang terkena tumpahan minyak itu adalah di Kota Balikpapan dan di Kabupaten Penajem Pasir Utara. Menyadari akan hal ini, pemerintah Kota Balikpapan melakukan respon cepat untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan upaya mengatasi dari dampak tumpahan minyak tersebut.
Pengecekan intensif dan terpadu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Unit Balikpapan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni Balai Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut Pontianak Satuan Kerja Balikpapan. Kejadian penanggulangan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan merupakan kedaruratan limbah B3. Penanggulangan kedaruratan tersebut mengikuti pada alur penanggulangan kedaruratan limbah B3 sesuai peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Jadi kan dari proses kejadian terjadinya putusnya pipa, kemudian itu sebenarnya pemerintah cukup langsung diturunkan ke lapangan dan melibatkan berbagai pihak juga. Sekarang ini sebenarnya boleh dikatakan pasca penanggulangannya. Jadi pemulihan yang harus dilakukan di lokasi-lokasi pantai yang tercemar dan termasuk juga di areal mangrove nanti. Hasilnya diketahui bahwa tumpahan minyak bumi berdampak pada tak kurang dari 7.000 hektar dengan panjang pantai terdampak di sisi Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara mencapai kurang lebih 60 km. Pertamina telah melakukan dan bekerjasama dengan KLHK melakukan pengambilan sampel pada bulan April. Selanjutnya Pertamina juga melakukan pemodelan untuk mengetahui sebaran dari pencemaran tersebut. Pada tempat yang kita lihat sekarang ini, berdasarkan model yang dilakukan oleh Pertamina, itu menunjukkan indikator warna merah mereka membikinnya. Warna merah itu artinya masih tercemar. Namun secara sampel di daerah sini sudah turun kadarnya. Makanya kita datang lagi pada hari ini untuk melakukan pengetesan secara cepat menggunakan XRF untuk mengukur kadar logam beratnya. Pengetesan di sini secara cepat kita melakukan secara visual. Visual itu bisa kita lihat ada 3 indikator. Yang pertama warna, yang kedua adalah adanya film minyak di airnya tersebut, dan yang ketiga bau. Jadi secara fisik. Jadi ada 3 indikator, itu warna, bau, dan film. Nah, dari 3 indikator tersebut hanya satu yang membuat yang bisa kita ada indikasi masih terdapat, yaitu warna. Sedangkan dari sisi bau dan film sudah tidak ada lagi. Jadi kalau untuk air saat ini sudah kelihatan bersih. Tetapi untuk ikan itu ada kaitannya dengan turunnya minyak yang diberi dispersan ke dasar laut. Nah itu belum bisa dipastikan sebelum kita mengambil data-data konsentrasi logam berat di dalam tubuh ikan itu sendiri. Jadi itu menunggu data hasil sampling biota laut. Sekitar 34 hektar mangrove di Kelurahan Karyangau, RT 1 dan RT 2, 6.000 tanaman mangrove di Kampung Air Margasari dan 2.000 bibit mangrove warga Kampung Atas Air Margasari turut terdampak. Jadi memang pada saat kejadian, tumpahan minyak itu kan menyebar sampai ke daerah sini, hanya cuma di bagian-bagian lapisan depan saja kawasan mangrove. Nah, dari situ memang kita hanya belum melihat adanya dampak yang signifikan terhadap kawasan mangrove. Tetapi setelah beberapa hari, mungkin baru kelihatan. Mulai beberapa daun-daun di bagian depan di sebelah kiri ini, itu mulai menguning dan beberapa dahan juga mulai mengering. Secara visual, di beberapa titik ada yang memang sudah mati pada saat kejadian langsung karena termasuk anakan yang dari sisi umur mungkin baru 6 bulan, setahun, itu memang langsung mati. Daun yang sudah meranggas dan tersisa hanya batang pohon dan akar napas begitu saja. Kondisi sebaran tumpahan minyak pada saat kejadian itu sangat dipengaruhi oleh kondisi pasang surut. Untuk di wilayah Kelurahan Margasari, ini memang tergantung kondisi pada saat itu. Jumlah minyak tumpah yang tidak sedikit juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Tumpahan minyak yang ada di Teluk Balikpapan memang sudah mencemari lingkungan, terutama
pada mangrove yang ada di pesisir atau di pinggir pantai di wilayah tersebut, dan juga dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Banyak yang mengeluhkan mual dan pusing akibat bau minyak yang menyengat selama beberapa hari, terutama di area pemukiman yang terpapar. Lapisan minyak bumi di perairan, tiang, dan kolong rumah pasang surut penduduk di daerah terdampak. Terkandung dalam minyaknya Pertamina tersebut ada parameter NI dan parameter PB, kita serta TPH, petroleum hidrokarbon. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sampel ini nanti akan kita bandingkan dengan PP. Jika dia sudah di bawah TKC, nanti situ kita anggap sudah aman. Kondisi visual memang kelihatan bersih, tetapi dari data hasil analisis lab belum tentu sudah bebas. Dalam peristiwa ini, tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mengawasi pemegang izin atau swasta untuk tanggung jawab mengatasi pencemaran sambil menghitung ganti rugi. Adapun tim gabungan yang dipimpin Kepala KSOP Balikpapan berkonsentrasi pada kegiatan penanggulangan di perairan Balikpapan. Tahap awal, tim mengumpulkan seluruh oil boom yang dimiliki beberapa perusahaan di sekitar lokasi untuk menggiring genangan-genangan tumpahan minyak di perairan ke area fasilitas Pertamina. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pihak yang telah mencemari itu dapat dikenakan sanksi administratif yang disebut paksaan pemerintahan. Bahwa si pencemar itu harus melakukan sesuatu, harus memperbaiki lingkungan. Pihak PT Pertamina telah dijatuhkan sanksi perintah untuk melakukan pemulihan lingkungan. Kita membahas terkait dengan rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup, terkait pada waktu itu adanya kasus putusnya pipa penyalur minyak bumi ya di Terminal Lawe-Lawe. Kita adakan memang dengan juga melibatkan antara Pertamina, kemudian juga dari pihak akademisi, kemudian dari P3E, kemudian juga dari provinsi dan kabupaten kota Balikpapan dan kabupaten yang terdampak. Ini sebenarnya lebih untuk mempercepat proses dari rencana pemulihan yang akan dilakukan oleh pihak Pertamina. Dari hasil analisis sampel kita lihat bahwa ternyata hasilnya di bawah total konsentrasi C. Itu juga tetap dilakukan penanganan lebih lanjut, yaitu dengan rencananya akan dilakukan dengan fitoremediasi, penanaman mangrove dan sebagainya. Tetapi yang jelas-jelas yang di atas itu artinya yang pencemarnya atau kontaminannya tinggi, ini betul-betul harus dilakukan pemulihan. Sementara tim KLHK sendiri sudah mengukur luasan area terdampak, seraya meminta tim dan juga pihak Pertamina memprioritaskan pembersihan tumpahan minyak di wilayah pemukiman penduduk. Terhadap masyarakat Kota Balikpapan yang terdampak dari tumpahan minyak, khususnya yang bermata pencarian yang berkaitan dengan laut, nelayan, pemilik speedboat, dan pengusaha tambak, pemerintah Kota Balikpapan membantu perusahaan dan pemerintah pusat untuk melakukan pendataan sesuai dengan jumlah korban yang real di lapangan. Ada dua aspek penting yang harus tumbuh dan dijaga di tengah masyarakat sebagai bentuk kesadaran atau awareness terkait lingkungan, yakni pemahaman dan kepedulian. Kedepan dari beberapa pertemuan kami dengan pihak PT Pertamina RU5, jadi sudah ada kerangka awal di mana sebelum proses rehabilitasi untuk kawasan mangrove ini akan dibuat suatu rumah bibit. Penanaman bibit mangrove itu akan diuji cobakan untuk kesesuaian dengan kondisi media tanam dengan kondisi lahan yang terkontaminasi. Warga negara Indonesia mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam hal ini, pekerjaan pemulihan lahan terkontaminasi adalah sebagai bagian dari pengembalian hak masyarakat berdasarkan konstitusi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
yang harus mereka miliki. Peduli saja tidak cukup. Tanpa pengetahuan yang baik tentang bagaimana menjaga dan mengelola lingkungan agar terus memberikan manfaat bagi kehidupan. Tapi pemahaman tanpa kepedulian juga hanya akan menjadi omong kosong.